Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Masih ingatkah kalian tentang perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari di kelas 8? Nah, perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah, dan sebaliknya negara Timur membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara lain. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Kegiatan ini yang dinamakan dengan ekspor dan juga impor. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor atau orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Sedangkan masuknya barang dari negara lain disebut impor. Negara pelaku impor atau orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Nah, anak-anak, jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Nah, kita lihat perbedaannya. Perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam suatu wilayah negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Mata uang yang digunakan sama. Tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi. Biaya angkut lebih murah. Kualitas barang bervariasi. Peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Nah, pada perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Dikenai pajak atau bea masuk. Biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Demikian penjelasan Ibu tentang perdagangan internasional. Nantikan video-video Ibu selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus meraih prestasi. Salam hangat.